Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan pertama kita di pelajaran bahasa Indonesia khususnya kelas 11. Walaupun dengan kondisi kita belajarnya secara online alias daring, semoga tetap membuat kalian bersemangat tentunya, karena belajarnya dari rumah, tidak repot-repot harus pergi ke sekolah. Untuk hari ini mungkin kita sebatas perkenalan dan Ibu memberikan pengantar terlebih dahulu sebelum kita memasuki pelajaran bahasa Indonesia untuk semester pertama di tahun ajaran 2020-2021. Sebelum memulai pengantar kita, terlebih dahulu Ibu mau memperkenalkan diri. Bisa kalian lihat di slide. Di situ terpampang bahwa nama Ibu adalah Iin Parlina. Di situ ada fotonya juga, kemudian ada keterangan bahwa Ibu lahir di Barabai 8 Juli 1990, tepatnya 30 tahun yang lalu. Kemudian alamat tempat tinggal itu ada di Jalan Ahan Nasution nomor 8 RT 22 Kelurahan Melayu, Muara Teweh. Nah, di bawahnya itu ada nomor handphone Ibu sekaligus juga WA 0815 2825 5222. Kemudian untuk riwayat pendidikan, Ibu pernah bersekolah di SDN Melayu 4 Muara Teweh, kemudian melanjutkan ke MTSN Muara Teweh. Selanjutnya adalah alumni MAN Muara Teweh, tempat dimana sekarang kalian juga menimba ilmu. Ya, jadi Ibu adalah salah satu alumni MAN Muara Teweh angkatan tahun 2008. Selang 3 tahun kemudian, 3 tahun bekerja, lalu baru melanjutkan kuliah di STKIP PGRI Banjarmasin, mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mohon maaf, agak serak-serak sedikit. Selama bertugas di MAN Barito Utara, Ibu mengemban tugas sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Sastra Indonesia untuk kelas bahasa. Jadi pernah mengajar di kelas 10 itu selama 3 tahun. Kemudian Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 12 juga, dan sekarang Ibu mengajar di kelas 11. Tentunya sebenarnya pengen sekali kenal kalian secara langsung, bertatap muka satu persatu, karena jujur Ibu tidak hafal wajah-wajah kalian walaupun kita berkumpul selama 1 tahun kemarin, karena kebetulan Ibu tidak mengajar bahasa Indonesia di kelas kalian, tapi di kelas 11 tahun lalu yang sekarang telah naik ke kelas 12. Semoga perkenalan singkat ini tetap bisa menjalin silaturahmi kita dengan baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung seperti online seperti sekarang ini. Sebelum memulai pengantar kita, terlebih dahulu Ibu mau memperkenalkan diri. Bisa kalian lihat di slide. Di situ terpampang bahwa nama Ibu adalah Iin Parlina. Di situ ada fotonya juga, kemudian ada keterangan bahwa
Ibu lahir di Barabai 8 Juli 1990, tepatnya 30 tahun yang lalu. Kemudian alamat tempat tinggal itu ada di Jalan Aha Nasution, nomor 8 RT 22, Kelurahan Melayu, Muara Teweh. Nah, di bawahnya itu ada nomor handphone Ibu sekaligus juga WA 0815 2825 5222. Kemudian untuk riwayat pendidikan, Ibu pernah bersekolah di SDN Melayu 4 Muara Teweh, kemudian melanjutkan ke MTSN Muara Teweh. Selanjutnya adalah alumni MAN Muara Teweh, tempat dimana sekarang kalian juga menimba ilmu. Ya, jadi Ibu adalah salah satu alumni MAN Muara Teweh angkatan tahun 2008. Selang 3 tahun kemudian, 3 tahun bekerja, lalu baru melanjutkan kuliah di STKIP PGRI Banjarmasin, mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mohon maaf, agak serak-serak sedikit. Selama bertugas di MAN Barito Utara, Ibu mengemban tugas sebagai guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Sastra Indonesia untuk kelas bahasa. Jadi pernah mengajar di kelas 10 itu selama 3 tahun. Kemudian Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 12 juga, dan sekarang Ibu mengajar di kelas 11. Tentunya sebenarnya pengen sekali kenal kalian secara langsung, bertatap muka satu persatu, karena jujur Ibu tidak hafal wajah-wajah kalian walaupun kita berkumpul selama 1 tahun kemarin, karena kebetulan Ibu tidak mengajar bahasa Indonesia di kelas kalian, tapi di kelas 11 tahun lalu yang sekarang telah naik ke kelas 12. Semoga perkenalan singkat ini tetap bisa menjalin silaturahmi kita dengan baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung seperti online seperti sekarang ini. Ibu di sini pertama-tama mau menyampaikan kepada kalian apa saja sih materi yang ada di semester ganjil untuk kelas 11. Nah, bisa kalian lihat di situ ada 5 materi utama yang akan kita bahas selama 6 bulan ke depan tentunya, alias 1 semester ini. Pertama itu berkaitan dengan teks prosedur, kemudian teks eksplanasi, teks ceramah, kemudian menentukan nilai yang terdapat dalam buku fiksi dan juga nilai yang terdapat dalam buku non-fiksi. Di situ juga Ibu paparkan hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi atau kegiatan yang akan dilaksanakan, itu berkaitan dengan mengidentifikasi, kemudian menyusun, menganalisis, menentukan, menulis, menyampaikan, mempresentasikan, dan membuat simpulan ulasan. Nah, itu. Mungkin kalian agak sedikit bingung mendengar teks prosedur, teks eksplanasi. Kalau teks ceramah ya mungkin sering ya. Kemudian buku fiksi juga sering, ini berkaitan dengan buku-buku yang sifatnya non-fiksi, maksudnya non-fakta, alias itu adalah hasil karya imajinasi.
Kemudian buku non-fiksi yang bersifat keilmuan atau memberikan ilmu pengetahuan. Di sini bisa kalian baca, ada sedikit Ibu ulas mengenai pengertian-pengertian dari materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan, tentunya di semester ganjil ini. Pertama, itu berkaitan dengan teks prosedur. Di situ tertulis bahwa teks prosedur merupakan teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Kemudian, untuk teks eksplanasi itu merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Nah, kalau teks ceramah kayaknya kalian tidak asing lagi. Teks ceramah ini bisa berupa pidato, kemudian ceramah keagamaan yang sifatnya khusus. Nah, kalau teks ceramah itu isinya adalah tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf yang isinya mengandung informasi, pengetahuan, atau ajakan kepada khalayak yang mendengarkannya. Berikutnya adalah nilai dalam buku fiksi. Ini maksudnya kalian nanti akan menentukan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam buku fiksi. Buku fiksi itu adalah buku yang isinya berdasarkan peristiwa yang bukan berdasarkan, bukan ya, artinya itu adalah hasil karya imajinasi atau karangan. Buku yang isinya bukan berdasarkan peristiwa yang telah terjadi, namun hanya merupakan imajinasi penulis saja. Nah, contohnya seperti cerpen, novel, dongeng. Itu adalah buku-buku yang sifatnya fiksi atau bukan berdasarkan kenyataan. Sebaliknya, untuk buku non-fiksi, isinya itu biasanya berisikan data dan fakta-fakta yang terdapat di lapangan. Fakta itu artinya kejadian yang sebenarnya. Nah, jadi apa yang dituliskan di dalam buku non-fiksi itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tentunya biasanya ada pembuktian lah. Jadi untuk nilai ini, nilai yang terkandung dalam buku fiksi dan non-fiksi ini pada dasarnya sama. Misalnya yang dinilai itu adalah nilai moral, nilai pendidikan, nilai agama, nilai sosial, dan kemasyarakatan. Nah, itu tadi sekilas tentang materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan yang berkaitan dengan teks prosedur, teks eksplanasi, kemudian teks ceramah, nilai yang terkandung dalam buku fiksi maupun non-fiksi ya. Nah, itu. Jadi adalah sedikit gambaran buat kalian apa sih yang akan dipelajari selama 1 semester ke depan ini. Berikutnya adalah sumber belajar. Jadi sebenarnya untuk sumber belajar ini kalian bisa belajar dari mana saja. Nah, terlebih lagi saat ini kita sudah berada di era yang teknologi itu sangat-sangat canggih. Jadi kita tidak hanya terpaku pada ilmu yang diberikan oleh guru saja, buku saja, tapi bisa kita dapatkan dari mana saja. Tapi untuk bisa membuat kalian fokus pada suatu materi, di sini Ibu berikan gambaran buku apa saja yang bisa digunakan selama pembelajaran daring ini. Pertama itu adalah buku bahasa Indonesia untuk SMA atau MA.
Ini adalah terbitan dari PT Intan Pariwara. Ini bisa kalian dapatkan di toko-toko buku offline maupun online yang menyediakan buku terbitan Intan Pariwara ini. Atau kalau tidak mau repot, kalian bisa minjam dengan kakak kelas yang tahun lalu ya, karena bukunya ini masih sama, jadi masih bisa kita gunakan dan manfaatkan daripada mubazir kan. Mungkin nanti soal-soalnya lah yang akan ibu bedakan, karena pastinya kalau buku kakak kelas kalian itu sudah dijawab. Kemudian yang berikutnya ini adalah buku terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini bukunya ada di internet sebenarnya, bisa kalian download dan juga print. Nah, ini isinya lebih padat ya daripada Intan Pariwara. Kalau Intan Pariwara itu agak lebih ringkas lah isinya, dan juga lebih mudah untuk dipahami. Kalau dari Kementerian Pendidikan ini, materi yang disajikan di dalamnya ini masih revisi 2017, jadi masih agak banyak ketimbang terbitan Intan Pariwara yang sudah revisi terbaru. Nah, ini bisa kalian download, bisa kalian print untuk dijadikan bahan belajar. Berikutnya ini yang ibu katakan tadi, ini adalah sumber yang relevan. Artinya kalian bisa belajar dari mana saja, baik itu media internet, media massa, koran, surat kabar, dan sebagainya yang relevan dengan pelajaran. Bahkan lingkungan sekitar pun sebenarnya bisa kalian jadikan sebagai sumber belajar. Nah, karena kenapa? Teks prosedur, teks eksplanasi itu bisa ditulis berdasarkan fakta yang sebenarnya. Jadi dengan kalian melihat kenyataan yang ada di lapangan, itu bisa kalian tuangkan menjadi teks prosedur maupun teks eksplanasi. Begitu juga dengan buku non-fiksi maupun fiksi, berdasarkan pengalaman kalian bisa menuangkan imajinasi kalian untuk dijadikan sebagai sebuah karya. Berikutnya, ibu sedikit menjelaskan tentang aspek penilaian untuk bahasa Indonesia, dan sekaligus ini untuk kelas bahasa ya. Untuk penilaian bahasa Indonesia kelas 11 dan juga bahasa dan sastra Indonesia kelas 11, khususnya untuk kelas yang berada di jurusan bahasa. Penilaian pertama yang menjadi perhatian ibu itu adalah kehadiran. Jadi meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, kehadiran kalian dalam mengikuti pembelajaran daring itu tetap selalu ibu pantau. Nah, jadi itu merupakan salah satu aspeknya. Kemudian yang kedua adalah kedisiplinan. Maksud dari kedisiplinan di sini, ketika tugas ataupun ulangan itu diberikan, usahakan untuk selalu mengerjakan. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kemudian kumpulkan tugas atau ulangan tersebut tepat pada waktu yang diberikan. Jadi jangan molor-molor. Jangan sampai hari ini disuruh ngumpul, besok bu, jangan ya. Lalu sikap dan perilaku, nah ini juga menjadi poin utama. Kenapa dimasukkan sikap dan perilaku? Karena walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung tadi atau pembelajaran secara online tadi, ketika kalian menyampaikan pendapat, japri, diskusi di grup yang berkaitan dengan pembelajaran, ibu harapkan kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.
menggunakannya secara sopan dan santun. Jangan sampai ada kata-kata yang sifatnya sarkas itu keluar. Karena ibu perhatikan beberapa waktu ini, karena merasa itu obrolannya di WA dan sebagainya ada sedikit merasa sikapnya kurang sopan lah dalam bertutur kata yang pastinya. Nah itu jadi penilaian ibu juga, terlebih lagi kita ini belajar bahasa Indonesia. Tentunya bahasa Indonesia itu adalah bahasa kebanggaan kita yang harus kita junjung tinggi. Dan yang terakhir itu tentu saja penilaian ketuntasan kalian dalam mengikuti pelajaran. Nah, ini poin tertinggi di antara kehadiran kedisiplinan sikap dan perilaku tadi. Jadi, ada aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Untuk KKM yang harus dicapai itu minimal 77. Artinya, kalau kalian mendapat nilai di bawah 77, itu artinya kalian tidak tuntas dan harus dilaksanakan remedial. Jadi usahakan jangan sampai remedial, karena sekarang itu ribet kayaknya kalau remedial lagi. Ya. Terakhir dari ibu, ya, pesan terakhir sekaligus ucapan terima kasih kalian sudah mau mengikuti pelajaran online dengan perjuangan paket, kemudian sinyal. Nah, setelah ini silahkan cek di web ibu tadi, sebelahnya itu ada angket, jadi silahkan kalian isi angket tersebut. Angket ini bukan soal bahasa Indonesia. Ini ibu buat karena ibu ingin tahu seberapa besar motivasi dan semangat kalian mengikuti pelajaran bahasa Indonesia untuk semester ganjil di tahun 2020-2021. Nah, selamat mengerjakan. Jadi silahkan langsung jawab di situ, karena untuk jawaban kalian itu akan secara otomatis langsung masuk ke akunnya ibu. Nah, jadi tidak perlu ribet kalian mau mengirim bu kemana, tidak perlu, tapi langsung jawab di situ ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini perkenalan dan pengantar kita. Oh iya, satu, angket itu juga ibu bagikan, ibu kirim. Salah satu tujuannya adalah ibu ingin mengenal kalian, tentunya ingin melihat wajah-wajah kalian. Makanya di situ ibu minta kalian lampirkan foto ya, ukurannya di bawah 100 MB. Jadi kalau di atas dari 100 MB itu nggak bisa. Itu saja, mungkin cukup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.